Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, gimana kabarnya? Alhamdulillah senang banget nih saya Reni Rizky kembali hadir di program Hasanah dalam segmen Syekh Menjawab. Tentunya sudah ada Syekh Ahmad Al-Misri juga di samping saya, yang pasti senang juga kan Syekh selalu ketemu dengan pemirsa Hasanah. Alhamdulillah, semoga mereka dan kita semua para pemirsa insyaallah sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kekhusyuan insyaallah. Amin ya Allah. Nah, Syekh gini, jadi saya tuh pernah ngedenger gini Syekh. Katanya kalau air mata itu bisa menghalangi api neraka. Kalau kita berdoa tuh yang harus menangis gitu. Tapi ada satu masalahnya Syekh. Saya susah banget saya ngeluarin air mata. Saya udah berusaha gitu sebenarnya saya sedih gitu saya dalam hati, tapi nggak bisa netes Syekh. Nah, kalau kayak gitu gimana Syekh? Sebenarnya sih gampang sekali. Kalau kita mau air mata kita keluar, kita minta orang injak kaki kita. Iya, itu dia. Iya. Tapi kan beda mata. Kaki kita diinjak. Saya malah sampai kayak gini. Saya berusaha ucuk-ucuk mata saya biar nangis. Nggak bisa. Iya, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 itu adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Ada orang yang menyendiri, yang duduk sendirian, dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar penuh dengan khusyuan. Ya, dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dia ingat nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, lalu air matanya terus mengalir. Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya air mata yang menghalangi kita masuk api neraka jahanam, air mata yang takut kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, dalam sujud, dalam berdoa. Itu dia berusaha meneteskan air mata. Dalam keadaan itu, orang tersebut insya Allah terhalang dari api neraka jahanam. Tapi jangan kita mengatakan bahwa ada orang yang nggak bisa menangis, berarti dia akan disentuh oleh api neraka jahanam. Itu tidak bisa. Kayak saya sih, susah Ya, banget mau. itu tidak bisa. Itu hanya hatinya keras doang. Harus Ya. lebih lembut lagi. Maka bagaimana cara melembutkannya? Nah, itu gimana, Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah SAW kerasnya hati beliau. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, usaplah kepala anak yatim dan beri makan kepada orang fakir miskin. Kita mengusap kepala anak yatim dan beri makan dan minum kepada orang fakir miskin. Dan insya Allah kita kalau terus berusaha, illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Biasa anak-anak kecil kalau minta sesuatu dari orang tuanya, lalu tidak diberikan, dia apa? Pura-pura menangis. Akhirnya dia diberikan. Begitu pura-pura menangis di hadapan Allah. Dan menangis di hadapan Allah bukan sebuah kelemahan, tapi sebuah kemuliaan. Beda dengan kita kalau kita menangis di hadapan makhluk. Kalau kita menangis di hadapan makhluk, itu sebuah kelemahan. Yang sangat disayangkan sebagai seorang hamba, menangis di hadapan orang yang benar-benar manusia dengan kita, sama dengan kita. Dan dia tidak bisa memberikan apa saja. Hanya kadang-kadang mengecewakan kita saja. Hanya membuat kita lebih sedih lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Hubungannya dengan mengusap anak yatim, dengan melembutkan hati, itu maksudnya gimana ya Syekh? Ya, ketika kita mengusap kepala anak yatim, ini anak yatim nggak punya siapa-siapa. Hanya punya Allah. Sama dengan kita, hanya kita punya, butuh Allah. Maka ketika Nabi SAW meminta agar mengusap kepala anak yatim, agar kita selalu ingat bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita mengusap kepala mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka, memberikan kenyamanan kepada mereka. Kemudian kita sendiri akan merasakan nyamanan. Coba para pemirsa nanti lakukan ketika ada anak yatim. Anak yatim bukan ibu anak yatim ya. Iya, Ya, anaknya. diusap kepalanya. Ya. Anak yatim itu di bawah usia balik. Kalau sudah balik bukan yatim, tapi fuqara dan masakin. Maka itu diusap kepalanya, insya Allah akan Allah lembutkan hati kita dan banyak berzikir kepada Allah. Tapi kalau misalnya juga kan sekarang, zaman sekarang kita banyak juga ketawanya. Jadi senda gurau ketawa lagi, itu beneran ya Syekh? Soalnya saya pernah dengar ketika kita banyak tertawa di dunia ini justru bisa mengeraskan hati. Nah itu gimana Syekh? Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, iyyaka wa kathratud dhahik, wa iyyaka wa kathratud dhahik, fa inna kathratud dhahik tumitul qalb.
jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa memadamkan cahaya hati. Ya, tumitul qalb, membuat hati kita mati. Kenapa? Karena orang yang tertawa itu sampai lupa kepada Allah. Hanya ingatnya kesenangan dunia, kebahagiaan saja. Sehingga dia melupakan Allah, melupakan waktu ibadah-ibadahnya. Sedangkan kita, Rasulullah SAW lebih banyak diam. Dan diamnya Rasulullah itu adalah zikir. Dan diamnya Rasulullah adalah fikir. Sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya boleh kita tertawa, tapi ada saat-saatnya. Jangan menghabiskan harian kita, hampir sehari-hari kita cuma tertawa, hanya kita memikirkan dunia saja. Nah, bercanda boleh, tapi ada batasnya juga. Ada batas. Habis itu jangan lupa berzikir kembali. Berzikir kembali, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perkara hati, iman itu juga naik turun. Hati juga kadang lembut, kadang keras. Kadang kita bisa nangis. Tapi biasanya kalau nangis itu lebih karena ada permasalahannya dulu, Syekh. Baru abis itu jadi sedihnya ke bawah gitu, karena minta pertolongannya sama Allah. Tapi kalau misalnya lagi bahagia, sebenarnya kan ujian yang paling susah adalah ketika kita lagi bahagia, tapi kita masih tetap bisa bersyukur, masih tetap bisa takut. Sebenarnya ada nggak sih Syekh tipsnya gitu, biar justru ketika kita lagi bersyukur, kita tetap bisa nih? Dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang hatinya selalu tenang dengan Allah adalah dengan zikir. Maka kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketenangan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Bagaimana cara kita bisa meneteskan air mata? Kita harus membersihkan hati. Membersihkan atau menghadirkan hati ketika berdoa, ketika berzikir, ketika baca Quran. Menghadirkan hati dan pikiran dan hati nurani. Agar kita bisa lebih dekat, lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kayak misalnya kayak kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita untuk terus memperbaiki bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa, banyak kesalahan. Maka kita terus menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu-waktu khusus nggak sih Syekh? Itu pada saat kita dalam kesulitan. Itu karena terbawa oleh suasana kan. Pada saat kita istighfar, introspeksi diri, sepertiga malam, dan kita pas lagi di multazam, itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, sekitar jaraknya 2 meter. Kemudian kita pada saat kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mentadaburi artinya, insya Allah pada saat itu Allah akan mempermudah kita untuk bisa banyak meneteskan air mata, bahkan khusyuan kita lebih hadir pada saat tersebut. Nah ini pas banget nih, apalagi kan Ramadan, biasanya sebelum waktu sahur kita bisa dapat sepertiga malamnya juga itu ya Syekh ya. Dan dengan sholat tarawih sebelum berbuka puasa, insya Allah ada banyak waktu mustajab doa, maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, yang penting jangan disia-siakan. Belajar untuk melembutkan hati lagi, jangan menjadi orang yang keras. Kalau gitu, Syekh terima kasih banyak Syekh. Ini insya Allah ilmunya bermanfaat nggak cuma untuk saya, tapi juga untuk pemirsa Hasanah yang ada di rumah. Karena balik lagi pemirsa Hasanah, dengan melembutkan hati, insya Allah juga kita makin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan lupa untuk berzikir. Kalau misalnya ngerasa hatinya masih keras juga, tadi kan Syekh udah bilang, coba sentuh kepalanya anak yatim, atau coba lihat orang-orang yang jauh lebih miskin daripada kita. Ya udah kalau kayak gitu pemirsa Hasanah, semoga sehat selalu dan juga perkuat imun biar puasa tetap lancar. Jangan lupa juga untuk terus menyaksikan program Hasanah di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersih itu ditahan. Harusnya kamu doain kamu. Jangan sewa. Jangan perapatan. Jangan. Lalu loh. Pemirsa kalau ada yang nanya, kenapa? Dalam dulu dong. Bersin banyak maklum lagi musim covid begini kan, kalau Parno kan maklum lah. Parno kan sebelum sekolah tidak. San, ditutup. Apanya yang ditutup? Jalan rezeki lo tutup.